Sudah lama aku menunggu pre-order ini HP baru datang juga. HP yang sangat gue tunggu-tunggu. Nih ada iQOO. Dan ini nih ada bonus-bonusnya juga. Yang mana ini tuh kayak vibe-nya kayak Poco F1 pertama kali di Indonesia ya. Jadi HP yang speknya itu menarik banget tapi dengan harga yang super-super gitu ya. Jadi ya udah, gue udah nggak sabar buat unboxing dan cobain si HP-nya beserta ada bonus-bonusnya juga. Kita langsung masuk aja ke video bareng sama gue Daniel. Let's go. Sip, udah di unboxing dari kotak utamanya ya, packaging yang buat antar-antar ojol. Nah, for your information, kalau iQOO 11 adalah HP pertama yang dimasukin iQOO di Indonesia ya. Nah, iQOO sendiri sebenarnya di dunia smartphone itu sudah ada dari 2019 ya, dan dia bisa dibilang menjadi divisi gamingnya dari Vivo. Dan HP ini juga iQOO 11 menjadi HP pertama di Indonesia yang memiliki chipset Snapdragon 8 Gen 2 guys. Ini pertama ya. Ini udah muncul duluan di 2022. Apa-apaan nih? Ini pertama kalinya loh gue ngelihat HP yang dari Vivo ya guys, yang ada pull tab-nya guys. Oke, kita sobek. Nah, di sini ada beberapa spek yang dituliskan seperti RAM dan ROM-nya. Ini warnanya juga gue pilih yang warna putih yang namanya Legend ya. Dia itu bisa dibilang warna yang dikasih aksen partnership-nya iQOO dengan BMW Motorsport ya. Jadi di atas ini langsung ada tulisan BMW Motorsport Premium Partner. Dia turun sendiri bos. Nah, setelah HP-nya diangkat langsung ada kayak kata sambutan kali ya dari iQOO dan BMW Motorsport. Ini double, jadi yang di depan ada sambutan, di sini ada sambutan lagi kayak kartunya gitu. Di belakangnya ada gambar mobil. Ini apa guys? M4, M2, M4 ya I think ya. Nah, di bawahnya lagi ada dapat casingnya, casing biasa ya, lentur-lentur. Kalau HP-HP Vivo biasanya ada kayak ginian. Nice, I like it. Bisa dibilang keunggulan kali ya dari HP-nya ini. Ini udah super kencang ya, 120 watt si adapternya, dapat chargernya, dan kita dapat dongle dari USB-C ke headphone jack. Dah, isinya itu aja sih. Oke, udah rapi. Sekarang saatnya mereview belakang HP-nya, oke? Ternyata baunya bukan leather ya, beda ya. Jadi dia tuh terbuat dari silikon, tapi di teksturnya dibuat se-leather mungkin, sekulit mungkin gitu ya. Jadi dia lembut gitu dan apa ya, kayak dashboard mobil gitu loh. Kayak iya yang kulit-kulitan gitu. Dan di sampingnya sini itu dia kayak semacam bahannya kayak plastik gitu, glossy, dan tulisan iQOO, Fascination meets Innovation. Oke, kita lihat ke samping. Di bagian kanan seperti biasa, power button, naik turun, volume rocker. Di atas ada infrared. Infrared, dan ini seharusnya mic ya. Dan kalau misalkan ada antena begini, ada garis-garis, berarti dia menggunakan bahan aluminium ya. Bagian bawahnya lumayan rame, ada speaker USB-C. Ini lumayan unik ya mic-nya. Dia agak lebar gitu, dan sampingnya adalah SIM card. Yang SIM cardnya mana, gue pengen lihat ini isinya. SIM 2, SIM 1 ya. Dual SIM 5G. Tapi tanpa ada expandable memory. Nggak bisa di-extend lagi memorinya. Nah, sekarang gue mau setup dulu si HP-nya. Gue mau nyalahin, sekalian gue bacain speknya ya. iQOO 11 memiliki ukuran yang cukup panjang dengan bobot 205 gram dan warna yang disediakan ada dua, yaitu putih dan hitam. Layar sendiri berukuran 6,78 inci dengan panel I6 AMOLED beresolusi WQHD+, dan memiliki refresh rate di 144 Hz. Kamera iQOO 11 menggunakan triple camera setup dengan 50 megapiksel main kamera dengan OIS, 13 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultrawide, dan 16 megapiksel selfie kamera. HP-nya sendiri ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2
Itu dengan satu pilihan storage aja, yaitu 16256 GB. Dan baterainya itu 5000 mAh dengan charging 120 Watt. Cuman charger bawaan ini memang berukuran yang lumayan besar ya, bulky. Jadi kalau butuh charger yang lebih ringkas itu kita bisa cekin aja charger dan kabel dari Ugreen. Seperti contohnya Ugreen 30 Watt, Nextshot Mini, dan kabel braided Ugreen C2C yang ukurannya itu super ringkas. Jadi dibawa kemana-mana itu mudah. Atau ada juga untuk iPhone yaitu Ugreen Wall Charger 20 Watt dengan kabel warna-warni C2 Lighting. Ukurannya sama-sama ringkas dan sudah support fast charging dengan sertifikasi MFI. Oh iya, Ugreen juga menyediakan stand holder gooseneck untuk tablet dan smartphone yang punya leher fleksibel gitu guys. Jadi kita bisa atur posisi gadgetnya sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, semua gadget tadi sudah dapat garansi 24 bulan dan lagi ada diskon juga nih hingga 90% plus potongan tambahan dengan memasukkan kode voucher Ugreen Ceria di Tokopedia Ugreen Jakarta Barat dan Shopee Unicase Store. Tinggal masukin aja voucher sesuai toko di mana kalian beli ya, dan jangan lupa juga buat follow Instagram Ugreen ID karena bakal ada giveaway yang menarik di sana. So, make sure to check it out. Nah, dari OS-nya sendiri dia menggunakan VantageOS ya tadi, dan VantageOS yang digunakan adalah VantageOS 13 ya, dan dia menggunakan Android 13. Oke, nah ini pas tadi gua setup ya. Data yang sudah digunakan adalah 27,02 GB. Oke. Ini sistem yang digunakan tuh segini tuh ya. Nah, aku pengen lihat nih RAM-nya yang digunakan. Gile! 6 GB! Sistem? What? Come on, sistem 6 GB diambil, lu kalau ada pilihan 8 GB langsung habis coy. Nah, by the way, mumpung di YouTube kita tes untuk kualitas dari warna, ada HDR atau tidak, dan audionya seperti apa. Ya. Setting otomatis, kita lanjutan. Oh, pilihannya sampai 4K HDR ya, berarti ada HDR10 dan dia kompatibel dengan resolusi yang lebih besar dibandingkan resolusi yang kompatibel dengan HP-nya sendiri. Kita ke 4K aja gitu ya, karena internet di sini sangat-sangat kencang. Kita pakai 4K. Gila bos, tajam banget bos. Bezelnya juga tuh tipis guys, kiri kanan nggak kelihatan. Tuh ya, tipis. Tuh. Oke, sekarang layar udah oke, kita tes performance ya. Ini yang paling penting ya, performance. Jadi gua akan Antutu tes, tapi bukan Antutu tes ini aja. Gua sandingkan ya dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan 8 Gen 1, oke? A few moments later. Oke guys, kita udah dapat tes buat benchmarking. Gua pakai Antutu versi 9.4.8, jadi ini yang terbaru ya. Dan yang di sebelah kiri gue ini ada Gen 2, di sebelah tengah ini ada Snapdragon 8 Plus Gen 1, dan yang paling kanan itu adalah Snapdragon 8 Gen 1. Dan kita bisa lihat ini skornya lumayan berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat dari yang Gen 2 dan Gen 1, ini bisa kenaikannya sekitar berapa persen ya? 30% mungkin ya, dari 91 ke 127. Ini lumayan banget. Dan dari yang 8 Plus ke Gen 2 ini juga lumayan berasa ya, sekitar 20%. Nah, kalau kita lihat dari apa ini namanya suhunya sendiri, yang paling adem ya ini si Gen 2 yang ada di iQOO itu paling adem. Jadi kenaikan suhunya itu 7,9 derajat. Ya tipis-tipis lah sama yang ada di 8 Plus Gen 1. Yang paling panas ya Snapdragon 8 Gen 1 di HP Realme ini gitu ya. Jadi secara performa ini Snapdragon 8 Gen 2 itu mantap ya. Tapi bagaimana real usage sehari-hari? Jadi kita main game aja, gue udah sediain 2 game yaitu Genshin Impact dan Apex Legends, kita mainin. Yuk. Oh iya, sambil main game gue pengen pakai, tadi kan ada bonusannya, bonusan si kipas sama earphone ya. Oke. Ini digantung sini dulu aja kali ya. Gitu guys, bentukannya kalau misalkan udah nyala tuh ya. Ini. Oh, swipe naik. Oh. Terus dia di atasnya ada monitor suhunya juga guys. Tuh. Keren ya? Nah, ini gue main Genshin Impact. 60 fps. High semua ya. Close. Oke. Terus kalau misalkan kita swipe
sebelah kiri nih, kita bisa pilih ada mode seimbang sama monster. Gue pilih yang monster ya, karena dia menggunakan seluruh tenaga yang ada di Snapdragon 8 Gen 2 gitu. Dan AI-nya tadi menggunakan V2 kan, nah itu digerakkan. Oke guys, jadi ini fiturnya, kontrol gerakan ini, jadi kita kayak shortcut gitu, tapi dengan gerakan-gerakan. Jadi ada gyronya, kalau misalnya kita ke kiri, mungkin kita mencet yang bagian area, layar yang sebelah mana gitu. Ini keren sih. Oke, gue coba setting yang miringkan ke kiri itu untuk ganti ke Barbara. Ke kanan gue pengen untuk si Mona. Oke, sekarang kita coba ya. Gesture ini yang baru pertama kali gue lihat ada di HP ini. Hup. Hup. Keren gak coy? Gimik ya, tapi keren aja gitu. Gimiknya tuh kita bisa pakai gyro buat ganti-ganti. Wajar lah ya kalau ada stutter Genshin Impact, emang di beberapa smartphone Android juga terjadi stutter gitu. Kalau misalkan udah loadingnya udah beres, lancar kok ini. Ini tertinggi loh ya. Oke guys, satu lagi nih untuk game Genshin Impact. Jadi HP ini tuh punya fitur untuk menaikkan frame rate secara digital. Jadi AI-nya itu bisa menaikkan frame rate walaupun gamenya itu mentok di 60 fps, gue bisa naikin lebih dari itu gitu ya. Dan salah satu game yang kompatibel dengan interpolation ini adalah Genshin Impact. Nah, kalau misalkan kita lihat di tadi ya swipe kanan terus udah di menu game ini dan kita pencet yang interpolasi bingkai game. Nah, itu ada beberapa notes dari mereka. Frame rate-nya bisa sampai 144 fps sekarang. Tapi kerasa coy. Smooth-nya buset dah. Ini gue pakai yang 144 Hz ya. Walaupun dia agak-agak kayak jadi smooth gitu ya pergerakannya, tapi bukan jadi smooth, jadi jadi kayak agak-agak burem gitu ya. Kalau misalkan kita ada pergerakan kayak gini. Tapi jadi lihat tuh. Ini fitur yang super bikin frame rate addict tuh jadi kayak mantep banget gitu. HP itu bisa 144 fps game Genshin. Oh no! Damn! Korban pertama! Pakai bahasa Indonesia lagi. Aduh. Boom! Double kill! Triple kill! Oh no! Grafis dan audio, dia defaultnya ada di Ultra HD dan tinggi ya. Tapi kita bisa setting ke Extreme HD dan Ultra. Konfirmasi. Kalau tadi sih gue main itu lancar banget. Dan kita coba main di settingan yang lebih tinggi. Settingan tertinggi Apex Legends Mobile. Lancar, tak ada masalah. Ya. Genshin Impact tadi juga tak ada masalah. Literally main game apapun di HP ini lancar ya. Oke, next adalah kameranya. Ini yang terakhir gue mau tes dari kameranya, triple kamera. Nah ini gue foto main kamera dulu ya, pakai apa ya kita ya? Sini aja nih. Deadpool on the house. I take a shot on you. Lagi ngejegang. Boom. 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 Damn. Kita coba untuk portrait mode menggunakan telefoto ya, kamera telefoto 2x. Boom. Terakhir ultra wide. Boom. Ya potongannya masih ada beberapa di bagian pedang nih. Ini masih nggak rapi sih. Cuman rapi loh. Bagian kepalanya si Deadpool-nya ini loh. Kelebarannya udah oke ya. Distorsinya masih kerasa. Dan warnanya itu semakin pucat gitu ya, semakin soft. Kamera utamanya sudah agak soft, di ultra wide-nya semakin soft. Oke guys, ini adalah contoh perekaman selfie menggunakan iQOO 11. Dan gue posisinya ini ada di dalam studio menggunakan lighting. Ini di resolusi 1080 30 fps, mentok ya, 1080 30 fps. Gue bisa zoom in juga nih ke 2x, 1x. Jadi ada dua pilihan, 1x and 2x gitu. Gimana menurut kalian soal kualitas videonya? Ini juga gue nggak bisa langsung putar ke depan, kamera depan. Jadi gue harus tentuin mau selfie atau mau kamera utama. Sekarang kamera utamanya. Oke, bisa langsung dipindahin ke ultra wide
Di sini, wait, 2 kali. Kalau gue ganti, tetap lensa telenya itu tidak bisa digunakan, hanya untuk portrait saja. Tapi untuk kualitas dari videonya sendiri menggunakan kamera utama, oh my god. Oke, so kesimpulannya iQOO 11 ini adalah smartphone yang benar-benar memanjakan spek antusias ya menurut gua, karena dari performance dulu yang dikasih udah Snapdragon 8 Gen 2 ya, satu-satunya di Indonesia dan yang terkencang ya untuk Android smartphone saat ini yang dijual komersil di Indonesia. Performanya nggak main-main, layarnya juga tidak main-main ya. Gua ajak nonton tadi itu super keren banget karena udah pakai i6 AMOLED ya, AMOLED terbaru dari Samsung. Dan di bagian desainnya juga unik ya, karena dia menggunakan kayak aksen dari BMW Motorsport, jadi kerasa kayak ini banget ya, spesial gitu ya bisa dibilang. Tapi yang jadi notes adalah kameranya nih, karena kameranya itu menurut gua masih ada beberapa hal yang harus di-upgrade, terutama di bagian selfie-nya, yang mana dia cuma 1080 30 fps untuk recording, dan untuk kualitas dari warnanya juga masih soft tadi ya yang kita lihat. So, dari harganya sendiri ya, iQOO 11 dijual di Indonesia cuma satu pilihan doang ya, storage-nya itu 16 256 GB, dijual waktu itu pre-order seharga 9.999.000. Tapi sekarang itu diskonnya sudah makin rendah gitu ya, jadi sekarang tuh kalau nggak salah 10.500.000 ya, pokoknya sekitar di 10 jutaan. Tapi menurut gua di harga tersebut HP ini masih sangat-sangat worth it. Tapi bagaimana menurut kalian soal iQOO 11? Ya, iQOO satu-satunya dan terbaru di Indonesia. Tulisin di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, ting ting ting. Klik tombol subscribe-nya juga di sini ya, di sini. Pokoknya gitulah. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP mantap. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao, 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 ciao. Mari kita main apa ya? Game sekarang yang paling berat apa sih guys?